Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Arifin. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban pajak. Baik, hak dan kewajiban perpajakan. Yang pertama, kita mengetahui apa sih pajak menurut undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dapat disimpulkan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kita kepada negara yang bersifat memaksa, jadi wajib untuk membayarnya, serta imbalannya tidak dirasakan secara langsung. Jadi imbalannya bisa dalam bentuk fasilitas negara atau fasilitas yang lain yang kita rasakan. Selanjutnya, pengertian wajib pajak menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang punyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak adalah orang-orang yang melakukan pembayaran pajak, pemungutan pajak, dan melakukan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai undang-undang. Selanjutnya, hak wajib pajak. Nah, kita masuk nih ke dalam hak wajib pajak. Apa aja sih hak-hak yang didapatkan oleh para wajib pajak? Yang pertama adalah hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Jadi wajib pajak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang kedua adalah hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan atau mengajukan peninjauan kembali atas pajak yang dibayarnya. Yang ketiga adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat adalah hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang kelima adalah hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran. Jadi jika tidak bisa membayar pajak secara cash atau langsung, bisa dengan diangsur atau ditunda pembayarannya. Jadi para wajib pajak punya hak untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu hak kerahasiaan. Jadi wajib pajak punya hak harta-hartanya dirahasiakan. Selanjutnya hak pengurangan PBB. Hak pengurangan PBB yaitu pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya hak penundaan pelaporan SPT tahunan. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan bagi pelaporan pajak. Selanjutnya hak pembebasan pajak, hak pengurangan PPh pasal 25, lalu hak mendapatkan insentif perpajakan, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Kewajiban pajak itu per tahun atau per bulan? Kewajiban pajak ada yang dihitung per tahun, ada yang dihitung per bulan, tergantung dengan pajak apa dulu. Misal pajak harta dihitung akumulasi per tahun atau sesuai dengan kesepakatan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke kewajiban wajib pajak.
Nah, selain kita mendapatkan hak, ada juga nih kewajiban yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak. Yang pertama, kita wajib mendaftarkan diri. Kita wajib mendaftarkan diri kita sebagai wajib pajak. Yang kedua, kewajiban memberikan data. Jadi kita juga wajib memberikan data-data penghasilan kita yang didapatkan misal dalam bekerja atau yang lainnya. Yang ketiga adalah kewajiban pembayaran, pelaporan, dan pemungutan pajak. Jadi kita wajib membayar pajak, melaporkan, dan memungut pajak. Dan yang terakhir adalah kewajiban pemeriksaan. Jadi pajak yang kita bayarkan itu akan diperiksa. Selanjutnya, 2 alasan kenapa kita harus membayar pajak. Yang pertama adalah merupakan kontribusi terhadap negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib berkontribusi terhadap negara, salah satunya dengan membayar pajak. Sebenarnya kontribusi terhadap negara itu dengan banyak hal, tapi salah satunya dan sesuai dengan materi pada malam ini adalah tentang membayar pajak. Yang kedua, untuk menstabilkan perekonomian negara. Sebagaimana kita ketahui, pendapatan terbesar negara adalah melalui pajak, yaitu hampir 70% pendapatan negara. Sehingga jika kita rajin membayar pajak, maka kita ikut untuk menstabilkan perekonomian negara. Jadi, dari penjelasan saya tadi, apakah Anda atau kita semua bangga dengan membayar pajak? Kita sepatutnya harus bangga dengan membayar pajak karena fasilitas-fasilitas dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Misal dengan jalanan yang diperbaiki, jalan tol yang dibangun, jembatan-jembatan, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Sehingga kita wajib atau senang atau bangga dengan membayar pajak. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tekan mic-nya saja. Pak Idam, ada yang mau tanyakan Pak Idam? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi